Shalom. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Roma 1 ayat 25 ya, bacain. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi, tapi yang saya bahas kalimat ini. Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi yang harus dipuji selama-lamanya, yang harus disembah selama-lamanya siapa? Penciptanya. Ya, pencipta. Nah, kita ini harus menyembah pencipta kita. Nah, pencipta kita ini siapa toh? Nah, kan? Pengakuan oke, kita tahu semua, kita tahu pencipta kita ini Tuhan Yesus, ya kan? Nah, bagaimana kita tahu bahwa Dia itu pencipta kita? Ya, apa firman yang mengatakan seperti itu? Karena yang bisa dipercaya soal firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita lihat di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti pencipta kita siapa? Kristus Yesus. Yang buat siapa? Allah, ya kan gitu. Kita ini buatan Allah, tapi ini kita diciptakan itu di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan di luar Kristus Yesus. Artinya seperti saat ini kita ini buatan, misalkan nih buatan Mas Yudi sama Mbak Heri, ya kan? Tapi diciptakannya nggak di dalam kalian, di dalam tabung misalkan, namanya bayi tabung, ya kan? Tapi kalau ini enggak, kita ini sudah dibuat oleh Allah dan tidak di mana-mana kita dibuat, tapi diciptakan juga di dalam Dia, gitu. Ya, di-create, didesain sedemikian rupa sehingga kita tuh lahir daripada Dia, gitu. Kami jadi kita tidak ada cacatnya, gitu. sesuai dengan apa yang Dia ada, Dia mau, yaitu kita. Tidak kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada kendala, gitu. Itu. Jadi kalau lahir daripada Allah ini tidak ada kendala apapun, gitu. Amin. Tidak ada masalah, tidak harus prematur dan lain sebagainya. Ya, kita ini diciptakan persis seperti Dia, Pak. Ya, kapan ini kita diciptakan? Ketika kita lahir baru. Amin. Ya, ketika kita lahir baru, kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi identitas diri kita, nature kita ini alaminya adalah Yesus Kristus. Nah, ditanya, kue anaknya sopo? Anaknya Pak Yesus. Ya, amin. Ya. Nah, kenapa harus di situ kita diciptakan, bukan di tempat lain? Yesus bisa aja ciptakan kita muncul dari mana, ya kan, dari mana bisa, gitu. Tapi kenapa harus di dalam Dia? Karena ini ada tujuannya, ada misinya, gitu. Ya, apa misinya? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah yang bikin tadi itu sebelumnya. Jadi Yesus ini melahirkan kita, menciptakan kita karena ada tujuannya Allah ini, ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam hidup kita. Ya. Dan Allah hanya percaya sama Yesus untuk membuat kita, untuk mendesain kita. Kalau di luar Yesus, gagal. This product. Tapi harganya murah. Ya. KW. Kristus KW. Ya, banyak nih Kristus KW ya. Nah, Allah percaya sama Yesus, makanya Dia buat kita di dalam Yesus. Supaya apa? Pekerjaan-pekerjaan kita ini seperti yang Allah mau, gitu. Ya, karena itu sudah dipersiapkan. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya apa? Hidup Dia masuk di dalamnya. Hidup di dalamnya itu maksudnya apa? Hidup di dalam pekerjaan yang baik itu.
sudah di dalam Yesus. Ya. Kita hidup di dalam pekerjaan yang baik itu. Nah ini, jadi pertama kali kita tahu kita harus memuji pencipta kita dan kita puji dia selama-lamanya. Ya kan? Nah, di dalam kita memuji selamanya kita tahu pencipta kita sekarang siapa? Allah melalui Yesus Kristus. Ya, untuk apa? Supaya kita ini dirancang dalam suatu pekerjaan yang baik, supaya kita hidup di dalam pekerjaan yang baik itu. Bukan hidup di dalam pekerjaan kita, bukan hidup di dalam tujuan pribadi kita, egois kita, atau hidup di dalam kehendak kita sendiri, tapi hidup di dalam pekerjaan itu. Nah, pekerjaan itu apa sekarang? Ya, masing-masing kita harus tanya sendiri sama penciptanya masing-masing. Kan udah tahu nih, udah tahu penciptanya. Nah, masing-masing kita berbeda. Amin. Ya. Kalau Yesus, kalau Allah punya pekerjaan satu tok dan sama semuanya, tidak usah menciptain semua manusia ini segitu banyaknya. Ya. Tapi karena pekerjaan Allah ini banyak, makanya dikatakan melakukan pekerjaan baik, ya. Dan itu baik semua. Nah, kita ini diciptakan satu persatu ini berbeda-beda. Masing-masing harus tahu. Ya. Siapa yang sudah tahu pekerjaan baiknya di dalam? Dapat belum? Nggak tanya loh apa pekerjaannya. Ya. Nah, kirain rasa-rasanya ini kecil pasal. Kerjaannya apa ini pasal? Nggak apa-apa. Ya terus bangun hubungan kamu sama Tuhan. Ya. Oke. Terus kemudian kita lihat dua ayat ini. Ini ayat mana sini ya? Ini mengandung kita tentang pekerjaan. Nah ini Matius 21 ayat 28 ya. Matius 21 ayat 28. Matius 21 ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Tanyain pendapatnya ya sama Tuhan ya. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Dia tahu disuruh kemana, tapi dia tidak pergi. Ya, padahal dia oke. Baik, nanti anak ini anak yang baik, misalnya anak yang dan tanda petik orang lihat nurut, taat, ya kan? Tapi dia tidak pernah mengerjakan apa yang disuruh. Lalu orang itu pergi pada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Wah ini lawan ini. Tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi juga. Nah, kelihatannya anak ini anak pendosa, misalnya seperti ngeyel seperti itu. Dia nggak mau tahu, tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi juga. Artinya apa? Kemudian menyesal itu artinya apa? Oh, dia sadar dengan siapa yang menyuruh dia, memanggil dia, ya, mengutus dia. Akhirnya dia sadar itu, dan dia sadar apa pekerjaannya itu, dan dia melakukan. Baik. Ini pekerjaan yang sama, yang satu tidak melakukan, tapi yang satu melakukannya. Ya. Tetapi yang satu yang tidak melakukan ini di hadapan bapaknya oke aja, baik, luar biasa, karena ini langsung nurut. Yes man, ya, iya bapak tak kerjain, tapi iya aja, ya, nggak berangkat. Artinya sibuk dengan kebenarannya, sibuk dengan kebaikannya, sibuk dengan apa istilahnya aktivitasnya yang selama ini mungkin dia lagi nge-game, mungkin dia lagi apa ya kan, sibuklah dengan kesibukannya sendiri. Tetapi yang kedua, dia sadar, aku sibuk nih, aku nggak mau. Ya kan? Tetapi dia sadar bahwa dia sadar bahwa dia tahu siapa yang panggil dia, yang utus dia,
dan pekerjaan apa yang harus dilakukan, dan dia mau pekerjaan. Ya, nah pertanyaannya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Ya, ini hal yang harus dilihat. Ya, yang ayat yang ke-28 dan 29 ini masih dikatakan anaknya. Tapi ayat 31 dikatakan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayah? Artinya apa? Mereka sebenarnya orang lain sudah dewasa, gitu. Berstatus anak, orang lain sudah dewasa. Tapi yang satu tahu kehendak Bapaknya, tahu siapa penciptanya, tapi dia tidak mau lakukan pekerjaan itu. Tapi yang satunya beda, ya, dewasa, kemudian dia tahu siapa yang manggil dia dan lakukan. Nah, digambarkan sama Yesus, siapa nih? Ya, kata Yesus pada mereka, aku berkata sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan saudara akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kita yang baik-baik saja, hidupnya sudah baik, diberkati, hidupnya tidak ada masalah, atau hidupnya enjoy lah, seperti aku dulu ya, enjoy dengan atletku, enjoy dengan hobiku, enjoy dengan kegiatan-kegiatanku yang nyaman, ya kan? Tapi akhirnya apa? Aku sadar bahwa aku harus melakukan panggilan. Ya, jangan sampai itu terjadi. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu, yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian. Ya, jangan sampai. Artinya apa? Kita tidak sedang berlomba dengan orang lain, tapi kita berlomba dengan kehidupan kita sendiri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, untuk melakukan panggilan-panggilan Tuhan itu. Jadi kalau hari ini kita belum mengerti apa panggilan Tuhan di dalam hidup kita, cari tanya, karena Dia pencipta kita. Amin. Dia menciptakan kita. Kalau Dia menciptakan kita, Dia tahu untuk apa kita dibikin. Tuhan, kamu bikin aku iseng apa ada tujuannya? Ya, pasti tidak iseng. Ya, apalagi usil, enggak. Ya. Tapi mesti ada tujuannya, ada maksudnya. Amin. Ya. Nah, terusin di Matius 26 ayat 30 sampai 31. Matius 26 ayat 30 ayat sampai 31. Ya, baca, silakan. Matius 26 ayat 30 sampai 31. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Amin. Amin. Sesudah, perhatikan ya ayat 30 ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian seperti hari ini. Ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus pada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Karena siapa? Karena Yesus. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan yang dibunuh siapa? Gembala. Gembala itu siapa? Yesus. Jadi kalau Yesus, walaupun kita saat ini memuji dan menyembah Dia, walaupun saat ini kita memuliakan Dia dengan luar biasa pujian-pujian kita, ya. Tetapi kalau kita tidak di dalam suatu pengembalian yang baik, tidak dalam suatu arahan yang benar, ya, iman kita akan tergoncang, bukan hilang. Ya. Iman tetap ada, tetapi dia akan tergoncang. Kalau iman itu tergoncang, akhirnya kita bingung dan kita akan tercerai-berai. Hati-hati di situ. Ya. Tapi kalau kita tahu dengan siapa kita menyembah, dengan siapa kita hidup, di dalam siapa kita diciptakan, di dalam siapa kita, di dalam apa kita bekerja, mengerjakan sesuatu, di dalam suatu pengembangan Tuhan Yesus, ya, iman kita akan tetap. Amin. Kita tidak mudah tergoncang dan kita terus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Yesus berkata.